cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saya akan mau berbagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayat 12, di sana dikatakan, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang transformasi. Saudara, di dalam kasih Tuhan, di istana kerajaan Teheran di Iran, kita dapat melihat salah satu hasil karya mosaik yang paling indah di dunia. Langit-langit dan dinding-dindingnya berkilap seperti berlian dalam refleksi bersisi ganda. Semula saat istana ini dirancang, arsiteknya merencanakan menempelkan lempengan-lempengan kaca yang sangat besar di dinding-dinding. Saat kiriman pertama tiba dari Paris, mereka merasa ngeri saat menemukan bahwa kaca-kaca itu sudah pecah. Kontraktor melemparkan pecahan-pecahan kaca itu dan memberitahukan berita menyedihkan itu kepada si arsitek. Yang mengherankan, si arsitek memerintahkan semua potongan yang pecah itu dikumpulkan. Kemudian, saudara-saudara, menghancurkan semuanya menjadi potongan-potongan yang sangat kecil dan menempelkan di dinding-dinding untuk menjadi mosaik, pecahan kaca, keperakan dan bersinar-sinar. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, transformasi melalui pewahyuan itulah kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita tahu bersama bahwa Paulus adalah seorang yang tentu tidak baik, seorang yang jahat. Nah, oleh karena hidupnya ditransformasi ketika ia berjumpa dengan Yesus, ia bisa berbangga dengan keadaan sebelumnya. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya. Ia menganggapnya itu adalah sampah, lebih tinggi dari harga pengenalannya kepada Yesus. Paulus menganggap Yesus adalah segala-galanya. Apakah kita juga menganggap dan mengakui bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita? Ilham atau pewahyuan itu didapatkan bukan dari manusia, tetapi pengenalan pernyataan Yesus secara pribadi dengan Rasul Paulus. Nah, Paulus tahu itu bukan instan, tetapi proses yang panjang. Ia diproses, dimunculkan Tuhan setelah 14 tahun pertobatannya. Ia seperti bejana yang diremukkan dan dibentuk kembali. Saudara-saudara, mungkin kita juga merasa bahwa kehidupan kita telah dihancurkan, diremukkan tanpa harapan lagi. Tetapi Allah tidak menganggapnya seperti itu.
Ia bertujuan membentuk potongan-potongan pecahan itu menjadi suatu yang sangat indah. Pecah itu, ya, pecah untuk menjadi indah. Tuhan bisa mengubah barut-barut luka hati kita menjadi bintang-bintang. Setiap orang mempunyai potensi, sumber yang tidak terbatas, yang tidak dapat habis. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang terlambat adalah ada niat tetapi tidak berani berbuat. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, yang terlambat adalah ada niat, ada kesempatan, tetapi tidak pernah berbuat. Kalahkan keraguan kita. Kita punya potensi yang hebat. Saudara punya potensi yang hebat. Itu hanya perlu dimunculkan, dilatih, dibentuk, diasah, diproses, dimurnikan. Kiranya pewahyuan ini mentransformasi kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita sudah baca tadi Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan karena kita ada di dalam Tuhan, maka kita memiliki potensi yang tidak terbatas, yang bersumbernya dari Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau telah mengalami banyak sekali masalah, itu adalah proses, itu adalah pecahan-pecahan kaca yang akan dikumpulkan seorang juru selamat untuk menjadi indah di pemandangan Allah. Itu sebabnya jangan ragu, jangan gentar, ya, karena kita mempunyai potensi yang luar biasa. Munculkan itu, tentu saja dilatih, dibentuk, mau diasah, mau diproses, mau dimurnikan, maka engkau akan keluar sebagai seorang yang dapat mengubah, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan punya nama dipermuliakan. Dan saya berdoa, kiranya terjadi transformasi dalam hidup kita melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.